هذه ترجمة في التجويد ألفها بركة شهداء حنفي. Nazam ini nazam hidayah Sebian menjelaskan tata cara baca Quran. Di dalamnya terdapat banyak kaidah baca Quran menjadi semakin mudah. Ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dihafal kita semua. Semoga nazam ini berkah manfaat di dunia dan juga sampai akhirat. Hukum nun mati dan tanwin ada 5 jika bertemu huruf hijaiyahnya, yaitu ilhar, iklab dan juga ikhfa, idgham bi gunnah juga bila gunnahnya. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu salah satu huruf izharnya, maka harus jelas cara membacanya, disebut izhar hakiki bacaannya. Huruf izhar ada 6 bilangannya, yaitu hamzah, ain, ghain, ha, kha dan ha. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu huruf idgham yang bi gunnahnya, maka harus dengan cara membacanya, disebut idgham bi gunnah bacaannya. Huruf idgham bi gunnah 4 jumlahnya, yaitu ya, nun, mim dan wawu rupanya. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu huruf idgham bila gunnahnya, maka harus membaca huruf idghamnya, idgham bila gunnah. Hukum bacaannya huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu huruf lam ra. Itu rupanya jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu dengan satu huruf iklabnya. Maka harus membalik cara bacanya, dinamakan iklab. Hukum bacaannya huruf iklab hanya 1 bilangannya, yaitu huruf ba. Jangan sampai lupa. Jika ada nun mati atau tanwinnya bertemu salah satu huruf ikhfa'nya, maka harus samar cara membacanya, disebut ikhfa' hakiki bacaannya. Huruf ikhfa' 15 bilangannya, selain yang dahulu penyebutannya. Sif dzatana kam jaga sakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqada zalima. Jika huruf nun dan mim double hurufnya, maka pasti gunnah. Hukum bacaannya gunnah itu mendengung cara bacanya, menahan nafas pada huruf yang sama. Hukumnya mim sukun itu ada 3 jika bertemu huruf hijaiyahnya. Yang pertama ikhfa' syafawi namanya, yang kedua izhar syafawi namanya, dan yang ketiga idgham mimi namanya. Marilah kita hafalkan semuanya. Ketika mim sukun bertemu dengan ba ikhfa' syafawi lah hukum bacaannya. Ketika mim sukun bertemu mim juga, maka idgham mimi hukum bacaannya. Mim sukun bertemu selain mim dan ba, izhar syafawi lah hukum bacaannya. Terlebih jika bertemu wawu dan fa, maka lebih jelas cara membacanya. Tidak boleh berdiri
Maka idgham mislan hukum bacaannya memasukkan pada huruf yang kedua. Jika dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda di dalam sifatnya, maka idgham mutajanisin hukumnya membaca pada huruf yang keduanya. Jika dua huruf yang dekat makhrajnya juga dekat di dalam sifat-sifatnya, maka idgham mutaqaribin hukumnya sedikit berdengung cara membacanya. Itulah macam idgham yang disebutkan dalam nazam kitab Hidayatus Sibyan. Jika al bertemu huruf qamariyah izhar qamariyah, hukum bacaannya huruf qamariyah ada 14. Marilah kita sebutkan dengan jelas, yaitu alif ba ain wan jim kha ha, lalu qaf kaf mim nun wawu juga ha. Jika al bertemu huruf asy-syamsiyah, idgham asy-syamsiyah hukum bacaannya huruf asy-syamsiyah ada 14. Marilah kita sebutkan dengan jelas. Bitsumma sil rahman tafus tifzani anda su'awan nizur syarifan lil karam. Tafkhim itu tebal cara membacanya, tarkik itu tipis cara membacanya. Huruf tafkhim ada 7 bilangannya, marilah kita sebutkan semuanya. Sontot tolak kha ghain qaf itu hurufnya, marilah kita hafalkan semuanya. Huruf tarkik banyak sekali jumlahnya selain yang disebutkan sebelumnya, namun ada dua huruf yang berbeda. Terkadang tafkhim tarkik cara bacanya, yaitu huruf ra dan lam jalalahnya. Terkadang tafkhim tarkik cara bacanya. Qalqalah itu mantul cara bacanya. Huruf qalqalah ada 5 jumlahnya, yaitu huruf qa, ta, badal juga jim disingkat dengan sebutan qatbu jadin. Qalqalah itu ada 2 macamnya, qalqalah sugro dan qalqalah kubronya. Qalqalah sukun di tengah kalimatnya disebut qalqalah sugro bacaannya. Qalqalah sukun di akhir kalimatnya disebut qalqalah kubro bacaannya. Yajma'ul qawmu contoh qalqalah sugro sarlima khalaq contoh qalqalah kubro. Mad artinya memanjangkan bacaannya, macamnya mad ada 2 bagiannya. Pertama yaitu mad asli jenisnya, kedua yaitu mad far'i jenisnya. Mad asli disebut juga mad tabi'i dan mad far'i macamnya banyak sekali. Mad tabi'i ada 3 gambarannya, ya sukun setelah harokat kasrah.
wajib jaiz ada dua jenisnya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama mad wajib muttasil namanya, kedua mad jaiz munfasil namanya. Jika mad tabi'i bertemu hamzanya masih tetap dalam satu kalimatnya mad wajib muttasil. Hukum bacaannya maka wajib panjang cara membacanya. Jika mad tabi'i bertemu hamzahnya sudah tidak dalam satu kalimatnya, mad jaiz munfasil hukum bacaannya, lebih baik panjang cara membacanya. Mad lazim kilmi ada dua jenisnya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama mad lazim kilmi mutsaqalnya, kedua mad lazim kilmi mukhaffafnya. Jika mad tabi'i sukun setelahnya juga diidgham dengan huruf lainnya, mad kilmi mutsaqal hukum bacaannya, maka wajib panjang cara membacanya. Jika mad tabi'i sukun setelahnya tapi tidak idgham dengan yang lainnya, mad kilmi mukhaffaf hukum bacaannya juga wajib panjang cara membacanya. Mad lazim harfi ada dua jenisnya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama mad lazim harfi mutsaqalnya, kedua mad lazim harfi mukhaffafnya. Mad lazim yang harfi bisa ditemukan hanya dalam pembuka surat Al-Quran. Huruf-huruf pembuka surat Al-Quran disebut sebagai fawatihus suwar. Jika huruf pembuka surat Al-Quran terdapat bacaan ikhfa atau idgham, mad harfi mutsaqal hukum bacaannya, maka wajib panjang cara membacanya. Jika huruf pembuka surat Al-Quran tak ada bacaan ikhfa atau idgham, mad harfi mukhaffaf hukum bacaannya dibaca sesuai uraian hurufnya. Ayo kawan kita belajar Al-Quran beserta tajwidnya sesuai aturan. Tajwid itu tata cara baca Quran, membaguskan dalam membaca Al-Quran, mengeluarkan huruf pada tempatnya, membaca sesuai hukum bacaannya. Belajar tajwid itu wajib hukumnya agar benar dalam bacaan Qurannya. Al-Quran syafa